Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok implementasi CPM dan PERT ingin mempresentasikan mengenai tentang implementasi CPM dan PERT dalam memprediksi durasi serta biaya pembangunan musola aliklas di Kota Waringin Barat. Nah, di kelompok ini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ananda Darwanto, yang kedua ada Arif Al-Rashid, dan ketiga ada Ramli Eka Saputra, dan keempat ada Shaldi Fauzan Hanefi. Dari pembahasan ini kita akan melihat bagaimana cara implementasi CPM dan PERT-nya. Oke, mungkin yang pertama saya serahkan kepada eh, Kang Saldi. Silakan Kang Saldi untuk menjelaskan tentang latar belakang. Baik, yang pertama itu latar belakang pembangunan musola merupakan salah satu kegiatan penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, musola digunakan sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Dalam membangun musola diperlukan perencanaan dan pengelolaan proyek yang baik agar pembangunannya dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menerapkan metode CPM dan PET dalam memprediksi durasi dan biaya pembangunan musola aliklas di Kota Waringin Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tim proyek, studi literatur, dan analisis dokumen proyek. Oke, kemudian untuk pembahasan, eh, berdasarkan hasil wawancara yang apa yang ada di jurnal, telah didapatkan dokumen RAB proyek pembangunan musola aliklas, diperoleh data-data terkait jenis kegiatan, durasi pelaksanaan masing-masing kegiatan, urutan setiap kegiatan, biaya pembangunan musola, dan jumlah SDM yang terlibat. Dari data-data tersebut, kita bisa amati dari tabel 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk tabel 1, seperti yang ada dalam pembahasan pertama ini, yang di slideshow, itu terlihat bahwa kemudian ada pembahasan mengenai tentang hasil wawancara yang telah didapatkan berdasarkan jurnal yang kami teliti. Nah, jadi dalam dokumen RAB proyek pembangunan musola ikhlas diperoleh data-data terkait jenis kegiatan, durasi pelaksanaan masing-masing kegiatan, urutan setiap kegiatan, biaya pembangunan musola, dan jumlah SDM yang terlibat. Nah, data-data tersebut itu dilampirkan di tabel 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 tabel yang akan dilampirkan mengenai tentang dokumen RAB proyeknya. Nah, yang terlihat dari tabel pertama itu tentang kegiatan durasi pelaksanaan untuk metode CPM. Jadi dalam tabel ini terdapat beberapa kegiatan dan juga kode kegiatan pendahulu dan durasinya berapa hari. Nah, jadi ada banyak kegiatannya. Yang pertama pekerjaan pendahuluan, itu dihabiskan dalam 2 hari, lalu pekerjaan tanah 7 hari, pekerjaan beton 60 hari, pekerjaan pasangan 30 hari, lalu pekerjaan lantai 14 hari, pekerjaan kayu dan atap 10 hari, pekerjaan langit-langit 7 hari, pengerjaan pengunci dan penggantung itu 3 hari, pekerjaan instalasi listrik 7 hari, pekerjaan sanitasi 7 hari, dan kemudian yang terakhir pekerjaan pengecatan itu 14 hari. Jadi total dari pelaksanaan dan durasi pelaksanaan PPM ini adalah 161 hari. Nah, kemudian di tabel kedua juga kita bisa lihat dari kode-kode kegiatan tadi eh, terdapat beberapa durasi lamanya, durasi normal, durasi cepat. Dari setiap kegiatan itu dapat dilabelkan kode-kodenya. Tuh. Nah, jadi kelihatan secara seluruh durasi lamanya berapa, durasi normalnya berapa, dan durasi cepatnya berapa. Kemudian di tabel yang ketiga itu mengenai tentang biaya pembangunan musola. Dari totalnya berapa, dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan itu menghabiskan eh, biaya sebesar 618.678.770 miliar juta, maaf. Nah, kemudian yang tabel terakhir itu tabel 4. Ini mengenai tentang biaya tenaga kerja yang mengerjakan proyek musola aliklas atau yang membangun musola aliklas ini. Nah, jadi ada terdapat 3 pekerja. Yang pertama mandor, tukang, dan kuli.
Jadi setiap untuk mandor itu menghabiskan biaya sebesar 200.000 per harinya. Nah, kemudian untuk tukang itu 700.000 per harinya dan dibutuhkan karena ada 4 ya, jadi 700.000. Kemudian untuk kuli itu ada 5 tenaga dengan sebesar 750.000 per harinya dan total untuk per hari itu menghabiskan biaya 1.650.000. Nah, itu untuk yang biaya RAB-nya ya untuk terkait yang musola. Nah, kemudian selanjutnya silakan bisa dijelaskan oleh Kang Arif. Ya, selanjutnya dari tabel-tabel dari 4 tabel yang sudah dijelaskan oleh Saudara Ramdan, dilakukan penelitian untuk metode CPM dan PERT-nya. Nah, dimasukkan ke dalam sebuah diagram jaringan. Nah, digambarkannya menggunakan sebuah node gitu ya, atau menggunakan lingkaran sebagai simbol kegiatan melalui pendekatan on atau activity on node. Ya, eh, terus kalau kita lihat dari sini ilustrasi diagram kerjanya itu di dalam satu node itu ada durasi suatu kerja dari earliest start sama latest start ke earlier finish ke Namun, sama latest finish gitu dari ilustrasi diagram kerjanya. Nah, eh, dari situ kan kita tentukan gitu ya dari beberapa apa sih kode-kode kegiatan ya. Tadi ada A itu sebagai pekerjaan pendahuluan dan seterusnya gitu ya. Dilihat gitu ya di eh, apa ya dibikin diagram jaringan gitu ya. Kalau kita lihat di startnya pasti dari mulai nol gitu ya. Selanjutnya ketika masuk ke A berarti dia itu kan 2 hari ya. 2 hari dari tadi tabel gitu ya. Durasi kegiatannya itu 2 hari. Dan forward passnya juga 2 hari. Terus backward passnya juga 2 hari. Nah, yang dihijau-hijaukan ini itu tuh sebagai jalur kritis atau jalur utama eh, untuk proyek ini dapat berhasil gitu ya. Nah, di sini eh, dari kegiatan ABC ini masih cukup linear gitu ya. Tapi ketika masuk ke C, D, E, dan F dia ada paralelnya gitu, bisa dikerjakan bersamaan di dalam waktu yang bisa disebut dengan waktu yang sama gitu dalam satu timeline yang sama gitu. Itu sih kalau dari perhitungan menggunakan metode CPM. Selanjutnya, next akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi selanjutnya prediksi durasi proyek pembangunan musola Alikas dihitung menggunakan metode PERT. Dengan terlebih dahulu menghitung estimasi waktu untuk setiap kegiatan. Hasil dari perhitungan ini dapat diamati dalam tabel 5 ini ya. Mulai tabel ini dapat disusun diagram jaringan kerja yang disediakan, yaitu biaya tenaga kerja pembangunan usaha ikhlas kode kegiatan yang A, total durasi harinya yaitu 169 hari ya kalau dibulatkan. Nah, pada gambar diagram tersebut berdasarkan hasil analisis diagram dengan menggunakan metode PERT dapat diketahui bahwa durasi penyelesaian proyek pembangunan usaha ikhlas secara keseluruhan adalah 154 hari dengan jalur kritis pada kegiatan kegiatan A sampai K ya. Mungkin itu pembahasan untuk yang metode PERT-nya. Selanjutnya silakan next. Selanjutnya adalah hasil perhitungan standar deviasi dan variansi. Jadi dari hasil perhitungan dalam tabel 6 tabel ini diketahui bahwa nilai variasi waktu penyelesaian proyek pembangunan Masjid Musala Al Ikhlas sebesar 109,68 dengan standar sebesar itu. Jadi seperti itu.
Eh, Hasilnya seperti itu ya, 109 dari hasil perhitungannya. Next. Nah, lalu selanjutnya eh, hasil dari perhitungan total biaya pembangunan Masjid Al-Ikhlas ini dapat dilihat dari tabel ini ya. Biaya tersebut meliputi biaya pembangunan masjid dan upah tenaga kerja. Dari tabel ini sebelum menerapkan dengan metode CPN dan PER, biaya waktu yang ditempuhnya eh, sekitar 161 hari dengan biaya 884.328.770 rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan dari kedua metode ini dan perhitungan dapat diketahui bahwa penerapan CPM merupakan yang paling optimal karena diperoleh waktu dan biaya yang paling minim. Dari perhitungan yang telah ditentukan, terdapat selisih waktu selama 14 hari dan selisih biaya sebesar Rp23.100.000. Dari selisih dari biaya tersebut bisa dianggarkan ke dalam anggaran pekerjaan yang lain seperti uh, pembuatan halaman atau pekerjaan gerbang atau yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, dari hasil penelitian sendiri seperti yang sudah dijelaskan gitu ya oleh Adnan bahwa CPM metode yang terbaik gitu ya, yang lebih optimal gitu. Karena tadi hanya menghabiskan waktu 147 hari dan menggunakan biaya yang lebih murah dari metode PER dan tanpa metode sama sekali gitu ya. Jadi lebih optimal menggunakan CPM. Selanjutnya, kesimpulannya metode CPM dan PER sebenarnya dua-duanya dapat digunakan untuk memprediksikan durasi dan biaya pembangunan musala yang tadi dengan cukup akurat gitu ya kalau kita lihat gitu ya. Penerapan metode ini dapat membantu tim proyek dalam merencanakan dan mengelola proyek dengan lebih baik. Mungkin itu aja sih. Ya baik, sekian untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau mungkin tutur kata yang kurang baik. Mohon maaf. Semoga presentasi kali ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menambah wawasan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.